Angka di label harga hari ini sudah di luar nalar. Per 29 Januari 2026, emas fisik di butik sudah menyentuh 3,2 juta rupiah per gram. Sementara harga dunia meroket ke 5.530 dolar Amerika Serikat per troy ounce. Padahal baru seminggu lalu kita masih di angka 2,8 juta dan akhir tahun lalu masih 2,5 juta. Kenaikan ini bukan sekadar angka di layar ponsel, tapi alarm keras buat tabungan kita. Mari kita bedah kenapa angka 5 juta bukan lagi mimpi siang bolong, tapi ancaman nyata yang harus kita antisipasi sekarang. Tanda pertama yang paling nyata adalah kondisi global yang saat ini makin nggak masuk akal. Ketegangan antar negara besar bukan lagi sekadar berita jauh di televisi, tapi sudah mulai mengganggu jalur logistik dan pasokan energi dunia secara langsung. Ketika rasa aman hilang dan ketidakpastian memuncak, para raksasa ekonomi dan orang-orang terkaya di dunia biasanya akan berbondong-bondong membuang aset kertas mereka, seperti saham atau mata uang yang nilainya bisa jatuh kapan saja, dan memilih memeluk emas sebagai pelindung terakhir kekayaan mereka. Fenomena ini disebut sebagai safe haven, di mana emas dianggap sebagai bunker perlindungan saat badai ekonomi menerjang. Kita melihat sejarah berulang. Setiap kali ada ancaman konflik fisik maupun perang dagang yang memanas, harga emas akan bereaksi lebih cepat daripada aset lainnya. Itulah yang terjadi sekarang. Ketegangan geopolitik yang terus membara ini menjadi bahan bakar utama yang terus memicu kenaikan harga emas hingga menyentuh angka yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Efek dominonya terasa sangat nyata sampai ke pasar lokal kita di Indonesia. Perlu dipahami bahwa setiap kali ada berita konflik baru di belahan dunia lain, grafik harga emas dunia bisa langsung melonjak tajam dalam hitungan jam, dan seketika itu juga harga di butik emas lokal ikut berubah. Kita sedang berada di sebuah era di mana kepastian menjadi barang paling mahal, dan emas adalah satu-satunya instrumen yang tidak bergantung pada janji pemerintah manapun untuk tetap bernilai. Pergerakan harga dari 2,8 juta ke 3,2 juta dalam waktu singkat ini adalah bukti bahwa pasar sedang sangat cemas. Para investor besar mulai memindahkan dana mereka dalam jumlah masif karena mereka takut akan terjadinya devaluasi mata uang akibat sanksi ekonomi atau gangguan perdagangan global. Jika situasi di luar sana tidak kunjung mereda, maka permintaan akan emas fisik akan terus membludak. Sementara pasokannya tetap terbatas yang pada akhirnya akan memaksa harga merangkak naik lebih jauh lagi. Jadi kalau kalian pikir kenaikan harga yang kita lihat kemarin sudah terlalu tinggi, sebenarnya itu bisa jadi hanyalah sebuah pemanasan sebelum lonjakan yang lebih ekstrim terjadi. Kita harus sadar bahwa geopolitik dunia saat ini sedang berada di titik nadir. Dan sejarah mencatat bahwa dalam kondisi seperti ini, emas tidak pernah gagal menjadi pemenang dalam hal menjaga nilai kekayaan pemiliknya. Angka 5 juta per gram mungkin terdengar mustahil beberapa tahun lalu, tapi dengan eskalasi global yang terus meningkat seperti sekarang, skenario itu perlahan mulai terlihat logis. Sebelum konflik ini mencapai puncaknya dan membuat harga semakin tidak terkejar, memahami situasi geopolitik adalah kunci utama bagi kita untuk memutuskan kapan waktu yang tepat untuk mulai mengamankan aset sebelum semuanya terlambat. Faktor kedua yang bikin kondisi ini makin ngeri adalah posisi nilai tukar rupiah kita terhadap dolar AS. Penting untuk diingat, seberapapun kerasnya kita bekerja dan menabung dalam rupiah, kita tetap terikat pada arus ekonomi global, karena emas fisik dunia dibeli dan ditransaksikan menggunakan dolar. Jadi, ketika nilai mata uang kita melemah atau skaok di hadapan dolar, harga emas di toko-toko perhiasan lokal secara otomatis akan terkerek naik. Meskipun harga emas di pasar internasional mungkin sedang stabil. Inilah yang sering disebut sebagai double hit atau pukulan ganda bagi kita di Indonesia. Kita tidak hanya menghadapi kenaikan harga emas dunia yang memang sedang bullish, tapi juga harus membayar lebih mahal karena kurs rupiah yang sedang tertekan. Tekanan ini biasanya datang dari kebijakan suku bunga di luar negeri atau defisit dagang yang membuat cadangan dolar kita menipis. Sehingga, mau tidak mau, harga emas di level domestik harus menyesuaikan diri dengan angka yang jauh lebih tinggi. Emas itu sebenarnya ibarat sebuah cermin yang sangat jujur. Saat nilai uang kertas yang kita pegang menyusut daya belinya akibat kebijakan moneter atau kondisi ekonomi makro, cermin itu menunjukkan angka yang terlihat lebih besar. Padahal sebenarnya nilai emasnya tetap, hanya saja uang kita
yang semakin kehilangan kekuatannya. Itulah alasan mendasar kenapa harga emas di Indonesia seringkali terasa jauh lebih mahal dan naiknya lebih signifikan jika dibandingkan dengan persentase kenaikan harga emas di pasar global. Jika kita melihat tren belakangan ini, pelemahan mata uang bukan lagi sekadar isu sementara, melainkan tantangan jangka panjang yang harus kita hadapi. Banyak orang terjebak dengan hanya melihat nominal harga emas yang tinggi, tanpa menyadari bahwa itu adalah sinyal peringatan bahwa tabungan mereka yang berbentuk uang tunai sedang perlahan-lahan menguap. Nilainya jika terus didiamkan tanpa perlindungan aset keras seperti emas fisik. Intinya, ketika kita memutuskan untuk membeli emas di tengah pelemahan rupiah, kita bukan sedang sekadar berspekulasi untuk mencari keuntungan instan atau sekadar ikut-ikutan tren. Kita sebenarnya sedang melakukan upaya penyelamatan darurat untuk mengamankan seluruh jam kerja dan keringat kita selama ini agar tidak habis dimakan oleh inflasi mata uang yang sering kali terjadi secara perlahan, namun pasti. Tanpa perlindungan aset yang kebal terhadap depresiasi mata uang, kekayaan yang kita kumpulkan bertahun-tahun bisa kehilangan daya belinya dalam waktu singkat. Jadi, angka 3,2 juta hari ini mungkin terlihat mahal, tapi jika rupiah terus mengalami tekanan di masa depan, angka tersebut bisa jadi terlihat sangat murah dibandingkan saat emas benar-benar menyentuh level 5 juta per gram nanti. Coba kita bedah data lapangan yang jarang dibahas orang, mencari cadangan emas baru di perut bumi. Sekarang ini sudah makin susah dan luar biasa mahal. Era di mana emas bisa ditemukan dengan mudah di permukaan tanah sudah lama berakhir. Dan saat ini tambang-tambang besar di seluruh dunia mulai melaporkan bahwa mereka sudah mencapai titik jenuh produksi. Di sisi lain, permintaan dunia, baik dari industri teknologi, perhiasan, maupun cadangan negara, justru pecah rekor hampir setiap harinya, menciptakan ketimpangan yang lebar antara barang yang tersedia dan orang yang ingin membeli. Kesenjangan ini bukan masalah sepele karena emas bukanlah komoditas yang bisa diproduksi secara instan di pabrik. Perusahaan tambang raksasa kini harus mengeluarkan biaya ekstra yang sangat besar untuk teknologi eksplorasi yang jauh lebih dalam dan berbahaya demi mendapatkan sisa-sisa emas yang ada. Biaya operasional yang membengkak ini secara otomatis menciptakan lantai harga baru yang lebih tinggi, sehingga hampir mustahil bagi harga emas untuk jatuh kembali ke level rendah seperti beberapa tahun yang lalu. Hukum ekonomi sederhana akhirnya berlaku dengan sangat kejam di sini. Saat barang makin langka dan sulit didapat, sementara jumlah orang yang menginginkannya terus bertambah, maka harganya tidak punya pilihan lain selain bergerak naik. Kita harus sadar bahwa emas adalah sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui, yang artinya setiap gram yang kita pegang hari ini adalah bagian dari harta karun bumi yang jumlahnya terus berkurang. Inilah yang membuat nilai intrinsik emas tetap kokoh meski ekonomi dunia sedang carut-marut. Selain masalah teknis di tambang, isu lingkungan dan regulasi ketat di berbagai negara juga membuat pembukaan tambang baru menjadi proses yang memakan waktu belasan tahun. Hal ini menyebabkan pasokan emas fisik di pasar global menjadi sangat kaku dan tidak bisa bertambah dengan cepat meskipun harganya sedang meroket. Kondisi kelangkaan yang sistematis inilah yang menjadi fondasi sangat kuat bagi harga emas untuk terus bertahan di atas, bahkan seringkali menjadi pelompat pertama saat krisis ekonomi mulai terasa. Kelangkaan ini adalah alasan kenapa emas selalu disebut sebagai aset yang memiliki nilai abadi, karena manusia tidak bisa menciptakan emas dari ketiadaan seperti mereka mencetak angka-angka di saldo bank. Saat pasokan tambang tidak lagi mampu mengimbangi nafsu pasar, kita akan melihat perebutan fisik yang jauh lebih agresif di masa depan. Angka 3,2 juta per gram saat ini sebenarnya mencerminkan betapa berharganya setiap keping logam mulia yang berhasil diangkat dari kedalaman ribuan meter di bawah tanah. Jika tren penurunan produksi ini terus berlanjut tanpa ditemukannya cadangan raksasa yang baru, maka skenario emas menuju 5 juta bukan lagi sekadar prediksi optimis, melainkan konsekuensi logis dari sebuah barang langka yang semakin diburu. Memiliki emas sekarang artinya kalian sedang memegang aset yang produksinya sudah mencapai batas maksimal, sementara peminatnya baru saja mulai meledak. Ini adalah perlindungan terbaik bagi kalian yang ingin menyimpan nilai kekayaan dalam bentuk yang nyata dan terbatas.
Tanda keempat yang paling valid dan tidak bisa dibantah adalah kelakuan para pemilik uang, alias bank sentral di berbagai belahan dunia. Dalam beberapa tahun terakhir, mereka secara diam-diam atau terkadang terang-terangan melalui laporan resmi, mulai memborong emas dalam jumlah yang sangat masif, mencapai ribuan ton per tahun. Bank-bank sentral dari negara besar seperti Tiongkok, India, hingga Turki terus menambah cadangan emas mereka di saat dunia sedang mengalami ketidakpastian ekonomi yang sangat tinggi. Langkah ini bukan tanpa alasan kuat. Mereka sedang melakukan diversifikasi besar-besaran untuk mengurangi ketergantungan pada mata uang asing tertentu. Ketika institusi yang memiliki otoritas paling tinggi dalam mencetak uang justru memilih untuk menumpuk emas fisik di brankas mereka, ini adalah sinyal peringatan bagi kita semua. Mereka sedang bersiap menghadapi kemungkinan terburuk dalam sistem keuangan global dan memastikan bahwa negara mereka memiliki jaminan yang tetap bernilai meskipun sistem moneter dunia sedang goyang. Jika institusi yang mencetak uang kertas saja lebih memilih menyimpan emas daripada memegang uang hasil cetakan mereka sendiri, itu adalah nasihat finansial paling jujur yang bisa kita lihat secara kasat mata. Mereka paham betul bahwa uang kertas bisa dicetak tanpa batas, yang pada akhirnya akan menurunkan nilai belinya. Sementara emas adalah aset yang tidak bisa dimanipulasi oleh kebijakan politik manapun. Ini adalah pergeseran besar dalam strategi ekonomi dunia yang menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap sistem perbankan tradisional mulai retak. Kita sebagai masyarakat biasa seharusnya bisa membaca arah ini dengan jeli. Para pemain besar ini tidak membeli emas untuk mencari untung cepat, melainkan untuk menjaga stabilitas kedaulatan ekonomi mereka. Dengan adanya tekanan beli yang sangat besar dari pihak institusi pemerintah, harga emas di pasar akan terus memiliki penyangga yang sangat kuat. Aksi borong ini menciptakan kelangkaan di pasar retail yang pada akhirnya mendorong harga naik lebih tinggi lagi bagi kita, para konsumen individu. Para pemimpin bank sentral ini tahu sesuatu yang mungkin belum sepenuhnya kita sadari tentang masa depan sistem keuangan global yang makin rapuh. Mereka sedang membangun benteng pertahanan sebelum badai benar-benar datang, dan emas adalah batu bata utama dari benteng tersebut. Fakta bahwa mereka terus membeli meskipun harga sudah menyentuh 3,2 juta menunjukkan bahwa bagi mereka, harga saat ini masih dianggap murah dibandingkan risiko keruntuhan nilai mata uang yang mungkin terjadi di depan mata. Jadi, jangan heran kalau nanti harga terus merangkak menuju 5 juta. Karena permintaan dari level negara saja sudah sedemikian tingginya. Mengikuti jejak uang besar biasanya adalah strategi yang paling masuk akal dalam investasi. Jika para ahli keuangan di tingkat negara saja sudah mulai panik dan mengamankan emas, mungkin sudah saatnya kita berhenti ragu dan mulai mempertimbangkan untuk memiliki cadangan yang sama di dalam brankas pribadi kita sendiri. Kita semua pasti merasakannya setiap kali pergi belanja bulanan atau sekadar mampir ke warung. Harga barang-barang kebutuhan pokok makin hari makin nggak masuk akal. Inflasi sekarang bukan lagi sekadar istilah ekonomi yang jauh dan rumit di dalam buku teks, tapi sudah menjadi musuh nyata di dalam dompet kita yang diam-diam menggerogoti nilai tabungan yang kita kumpulkan dengan susah payah. Uang Rp100.000 yang tahun lalu bisa membawa pulang banyak barang, sekarang rasanya hanya cukup untuk beberapa kebutuhan dasar saja. Kenaikan harga barang yang masif ini terjadi di seluruh dunia, bukan cuma di Indonesia, akibat biaya energi dan distribusi yang terus melonjak. Saat biaya produksi naik, produsen akan membebankan kenaikan itu kepada konsumen. Dan inilah yang membuat nilai uang tunai kita seolah-olah menyusut, meski angka di saldo bank tetap sama. Di tengah badai harga yang serba naik ini, masyarakat mulai sadar bahwa memegang uang tunai terlalu banyak justru merupakan risiko besar bagi masa depan keuangan mereka. Emas sudah terbukti secara historis selama ribuan tahun sebagai satu-satunya aset yang memiliki daya tahan luar biasa terhadap gempuran inflasi. Prinsipnya sederhana. Saat harga beras, bensin, dan properti naik, harga emas biasanya akan berlari lebih cepat untuk menutupi kenaikan tersebut, bahkan seringkali melampauinya. Itulah mengapa emas sering disebut sebagai uang yang sebenarnya. Karena emas tidak bisa didevaluasi oleh pemerintah manapun dan nilainya tetap diakui dimanapun kalian berada di seluruh dunia. Jika kita melihat lonjakan harga dari 2,5 juta di akhir tahun lalu menjadi 3,2 juta hari ini, itu adalah respons alami emas terhadap inflasi yang mulai tak terkendali.
Para investor beralih ke emas karena mereka ingin mengunci daya beli mereka sekarang, agar 10 tahun lagi, jumlah emas yang sama tetap bisa membeli barang yang setara nilainya. Tanpa pelindung aset seperti ini, kita sebenarnya sedang membiarkan kekayaan kita bocor secara perlahan oleh kenaikan harga barang yang tak pernah berhenti. Menyimpan emas di tengah kondisi inflasi tinggi seperti sekarang bukan lagi soal mencari keuntungan besar atau sekadar spekulasi untuk menjadi kaya mendadak. Ini adalah langkah pertahanan darurat agar kita tidak jatuh miskin secara sistematis hanya karena harga barang yang makin gila dan tidak terkendali di masa depan. Emas memberikan ketenangan pikiran bahwa nilai kerja keras kalian tidak akan hilang begitu saja ditelan waktu dan kebijakan ekonomi yang seringkali merugikan rakyat kecil. Dengan angka inflasi yang diprediksi masih akan tetap tinggi, dorongan agar harga emas mencapai 5 juta per gram menjadi semakin masuk akal sebagai bentuk penyesuaian nilai. Jadi, jika kalian masih bertanya-tanya kenapa emas terus naik, lihatlah sekeliling kalian. Saat semuanya menjadi mahal, emas hanyalah menunjukkan nilai aslinya yang sebenarnya. Sebelum daya beli uang kalian semakin merosot, mengalihkan sebagian tabungan ke dalam bentuk logam mulia adalah keputusan paling bijak yang bisa kalian ambil hari ini. Biasanya, emas punya hubungan yang unik sekaligus bermusuhan dengan tingkat suku bunga perbankan. Logikanya, kalau bunga bank tinggi, orang lebih suka simpan uang di deposito. Tapi saat ini, bank-bank sentral dunia mulai menunjukkan tanda-tanda ragu untuk menaikkan bunga lebih tinggi lagi karena takut ekonomi akan macet total atau bahkan resesi. Ketika bunga bank tidak lagi mampu mengejar kecepatan kenaikan harga barang, inilah yang menjadi lampu hijau bagi emas untuk terus melaju kencang tanpa hambatan yang berarti. Kondisi ini menciptakan situasi yang sangat menguntungkan bagi pemegang logam mulia. Saat bunga bank mulai melandai atau tetap rendah, daya tarik emas sebagai aset simpanan jadi meningkat drastis karena tidak ada lagi biaya peluang yang hilang saat kita tidak menaruh uang di bank. Investor besar mulai melihat bahwa memegang emas jauh lebih menguntungkan daripada memegang surat utang atau deposito yang bunganya habis dipotong pajak dan inflasi, sehingga arus modal besar mulai berpindah haluan ke pasar emas. Ketika bunga bank tidak lagi menarik untuk menutup nilai inflasi yang liar, para investor institusi maupun individu akan memindahkan uang mereka secara masif ke aset yang menawarkan keamanan fisik dan pertumbuhan nilai yang nyata. Fenomena ini seperti bendungan yang pecah, aliran dana yang dulunya mengendap di perbankan kini membanjiri pasar komoditas, terutama emas. Pergeseran ini bukan sekadar tren sesaat, melainkan strategi bertahan hidup di tengah sistem keuangan yang sedang mencari keseimbangan baru. Momentum perpindahan dana besar-besaran ini biasanya menjadi bensin utama yang sangat kuat untuk membakar harga emas menembus rekor-rekor baru yang sebelumnya dianggap mustahil. Kita bisa melihat polanya sekarang. Saat berita tentang suku bunga yang stagnan muncul di media finansial, harga emas di pasar spot dunia langsung bereaksi positif. Inilah yang membuat pondasi harga di angka 3,2 juta sekarang terasa begitu kokoh dan siap untuk melompat lebih tinggi lagi dalam waktu dekat. Pelemahan suku bunga ini adalah sinyal bahwa uang murah kembali beredar di pasar, dan sejarah membuktikan bahwa setiap kali hal ini terjadi, aset keras seperti emas selalu menjadi primadona yang harganya meledak. Kita tidak bisa hanya mengandalkan bunga tabungan konvensional untuk menjaga nilai aset kita di masa depan, terutama saat kebijakan moneter dunia mulai melunak. Emas hadir sebagai alternatif paling masuk akal ketika instrumen perbankan lainnya mulai kehilangan taji dalam memberikan proteksi kekayaan. Jika tren suku bunga tetap berada di level yang rendah atau tidak mampu mengimbangi laju inflasi, maka jalur menuju angka 5 juta per gram akan terbuka semakin lebar tanpa ada penghalang yang kuat. Sebelum bank-bank besar kembali mengubah kebijakan mereka, memanfaatkan momentum pelemahan bunga ini untuk mengakumulasi emas adalah langkah strategis. Jangan sampai kita terlambat menyadari bahwa emas adalah pelabuhan paling tenang saat instrumen keuangan lainnya sedang terombang-ambing oleh ketidakpastian bunga. Tanda terakhir yang paling terasa di depan mata kita adalah perubahan drastis pada psikologi massa atau perilaku masyarakat umum. Sekarang, pembeli emas bukan lagi terbatas pada kolektor kelas kakap atau investor profesional saja, tapi mulai dari ibu rumah tangga, karyawan kantoran, hingga anak muda mulai sadar dan bergerak serentak.
Ketakutan akan ketinggalan harga murah atau yang sering kita sebut FOMO, Fear of Missing Out, mulai merata di mana-mana, menciptakan gelombang permintaan yang sangat masif di toko-toko emas lokal maupun platform digital. Fenomena ini adalah tanda bahwa kepercayaan publik terhadap kestabilan ekonomi mulai goyah secara kolektif. Ketika orang-orang mulai membicarakan emas di meja makan, di kantor, hingga di media sosial, itu artinya kesadaran akan perlindungan nilai sudah mencapai titik puncaknya. Tekanan psikologis ini sangat kuat, karena semakin banyak orang yang berebut membeli di tengah stok yang terbatas, maka harga akan terus terdorong naik secara agresif mengikuti hukum permintaan yang tidak terkendali. Kita bisa melihat sendiri buktinya di lapangan. Antrean di butik emas atau toko-toko perhiasan makin panjang setiap kali ada kenaikan harga, bukannya malah sepi. Hal ini terdengar aneh, tapi secara psikologis, kenaikan harga justru memicu kepanikan bahwa besok harga akan jauh lebih mahal lagi, sehingga orang merasa terpaksa membeli sekarang juga berapapun harganya. Fenomena panic buying inilah yang menciptakan tekanan harga dari bawah yang sangat kuat, yang akhirnya mendorong angka 3,2 juta hari ini menuju level psikologis baru yang lebih tinggi. Saat masyarakat luas mulai memindahkan dana darurat mereka ke dalam bentuk emas secara bersamaan, likuiditas emas fisik di pasar menjadi sangat ketat. Kita tidak lagi hanya bicara soal angka di grafik, tapi soal perebutan barang fisik yang nyata. Kondisi di mana semua orang ingin memiliki aset yang sama, di waktu yang bersamaan adalah resep sempurna bagi sebuah komoditas untuk mengalami lonjakan harga yang eksponensial dalam waktu yang sangat singkat. Perlu kita sadari bahwa saat semua orang, bahkan orang awam sekalipun, sudah mulai bicara soal investasi emas, biasanya itu adalah tanda bahwa harga akan sangat sulit untuk kembali ke angka murah seperti tahun lalu. Level psikologis masyarakat sudah bergeser. Mereka tidak lagi melihat emas sebagai barang mewah, melainkan sebagai kebutuhan pokok untuk bertahan hidup secara finansial. Pergeseran paradigma inilah yang akan menjaga tren kenaikan ini tetap berlanjut, meskipun banyak analis yang mungkin mengatakan harga sudah terlalu tinggi. Angka 5 juta per gram mungkin dulu dianggap sebagai ramalan gila, tapi dengan adanya kepanikan massa yang didorong oleh ketidakpastian global, angka itu menjadi tujuan yang sangat mungkin dicapai. Sebelum gelombang kepanikan ini berubah menjadi kelangkaan total, di mana emas sulit dicari, meski kalian punya uangnya, memahami pergerakan massa adalah cara terbaik untuk mengambil langkah lebih awal. Jangan sampai kalian menjadi orang terakhir yang ikut mengantre saat harga sudah benar-benar menyentuh puncaknya nanti. Angka 5 juta per gram bukan lagi hal mustahil jika melihat lonjakan dari 2,5 juta ke 3,2 juta hanya dalam waktu sekejap. Kita harus sadar bahwa bukan emasnya yang makin mahal, tapi nilai uang kertas kita yang perlahan kehilangan kekuatannya. Jangan fokus menunggu harga turun, tapi fokuslah pada seberapa banyak aset yang sudah kalian amankan sebelum harganya benar-benar tak terjangkau. Emas adalah sekoci penyelamat di tengah badai ekonomi. Lebih baik bersiap sekarang daripada menyesal saat harga sudah di puncak. Lindungi hasil kerja keras kalian sebelum terlambat. Video ini murni untuk edukasi dan berbagi informasi, bukan ajakan atau saran finansial profesional. Harga emas sangat fluktuatif dan dipengaruhi banyak faktor global. Sebelum mengambil keputusan, pastikan kamu sudah melakukan riset mandiri, memahami segala risikonya, dan menyesuaikannya dengan rencana keuangan pribadi kamu. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tanganmu. Gimana menurut kalian? Melihat harga yang sudah tembus 3,2 juta hari ini, apakah kalian tim yang bakal borong sekarang sebelum jadi 5 juta? Atau justru milih buat wait and see dulu? Yuk, tulis strategi atau prediksi kalian di kolom komentar bawah. Kita diskusi sehat di sana. Dan kalau merasa informasi ini bermanfaat buat menjaga dompet kalian, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, supaya nggak ketinggalan update harga emas selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.